Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, pada video ini kami ingin mempresentasikan pengelolaan resiko pada PT Krakatau Steel Tbk. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Aisyah Aulia dengan NIM 1501210161. Kemudian ada Cyril Zindia Matapu dengan NIM 1501210175. Dan ada Ronaldi Lydia Pangeribuan dengan NIM 1501210074. Pada presentasi kali ini ada 6 topik pembahasan. Yang pertama, profil perusahaan. Yang kedua, merger. Yang ketiga, konsolidasi. Yang keempat, akuisisi. Yang kelima, analisis resiko investasi. Dan yang keenam, analisis SWOT perusahaan. Yang topik pertama ini, profil PT Krakatau Steel Tbk. PT Krakatau Steel Persero Tbk adalah perusahaan baja terintegrasi terbesar di Indonesia. Didirikan pada tahun 1970, perusahaan ini berlokasi di Cilegon, Banten, dan memiliki fasilitas produksi baja yang modern dan luas. Krakatau Steel beroperasi dalam berbagai segmen bisnis, termasuk produksi baja, distribusi, dan perdagangan. Perusahaan ini memproduksi berbagai jenis baja, seperti baja lembaran panas, baja gulungan dingin, baja berlapis, baja batang kawat, dan produk baja lainnya. Selain memproduksi baja, Krakatau Steel juga terlibat dalam kegiatan penambangan biji besi dan batu bara sebagai bahan baku utama dalam produksi baja. Perusahaan ini memiliki tambang biji besi di wilayah Sumatera dan Kalimantan, serta tambang batu bara di Sumatera. Sebagai perusahaan baja terkemuka, Krakatau Steel memiliki komitmen terhadap pengembangan berkelanjutan dan perbaikan. Perusahaan ini terus berinvestasi dalam teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi dampak lingkungan. Krakatau Steel juga memiliki jaringan distribusi yang luas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Produk baja Krakatau Steel diekspor ke berbagai negara di Asia, Amerika, Eropa, dan Timur Tengah. Dengan reputasi yang kuat dan pengalaman yang luas dalam industri baja, PT Krakatau Steel terus berusaha untuk menjadi pemain utama di pasar baja global, sambil tetap berkomitmen pada pertumbuhan berkelanjutan di lingkungan. Kemudian ada merger, penggabungan usaha atau merger PT Cold Rolling Mill Indonesia Utama atau PT CRMIU dan PT Krakatau Baja Permata, itu PT KBP menjadi unit operasi PT Krakatau Steel tanggal 1 Oktober 1991. CRM didirikan 19 Februari 1983 dan diresmikan 1987. Oke, selanjutnya ada konsolidasi. PT Krakatau Steel atau yang disingkat dengan KRAS telah mengalihkan 25% saham PT Krakatau Information Technology atau yang disingkat dengan KIT pada PT Krakatau Sarana Infrastruktur yang disingkat dengan KSI. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari konsolidasi bisnis IT dan infrastruktur. KIT adalah anak perusahaan KRAS yang bergerak di bidang IT, sementara KSI fokus pada bisnis infrastruktur dan pengembangan kawasan industri. Transaksi pengalihan saham ini bernilai sekitar 16,52 miliar rupiah. Dengan pengalihan ini, KSI diharapkan dapat lebih fokus pada pengembangan bisnis yang terkait dengan kawasan industri terintegrasi. Setelah pengalihan saham, KSI kini mengendalikan 95,31% saham KIT, sedangkan sebelumnya hanya memiliki 70,31% saham KIT. Sisanya dimiliki oleh PT Krakatau Media dan Perseroan. Selanjutnya ada akuisisi. PT Krakatau Sarana Infrastruktur atau yang disingkat dengan KSI, anak usaha PT Krakatau Steel Tbk dengan kode Sakras, telah menandatangani perjanjian jual beli saham bersyarat dengan PT Chandra Asri Petromikal Tbk dengan kode saham TPIA melalui afiliasinya. Dalam transaksi ini, Chandra Asri akan menjadi pemegang saham dua anak usaha PT KSI. Dalam penjelasannya, Direktur Utama Krakatau Steel, Purwono Widodo, menyatakan bahwa semua kondisi dalam perjanjian telah terpenuhi, sehingga dengan penandatanganan akte jual beli saham, pengalihan saham PT Krakatau Daya Listrik atau yang disingkat dengan KDL sebesar 70% dan PT Krakatau Tirta Industri yang disingkat dengan KTI sebesar 49%. Dari PT KSI kepada Chandra Asri dengan nilai total sebesar 3,24 triliun rupiah menjadi sah. Hasil transaksi tersebut akan digunakan untuk membayar utang Tranche B yang diharapkan selesai pada akhir 2023. Di sisi lain, Direktur Utama Chandra Asri, Erwin Ciputra, berharap sinergi ini dapat memberikan dampak ekonomi dan meningkatkan layanan publik seperti penyediaan listrik dan air bersih untuk industri di wilayah Kota Cilegon. Selain itu, kerjasama ini juga akan mendukung pengembangan kompleks petrokimia kedua Chandra Asri atau yang disingkat dengan CAP 2.
Chandra Asri melihat akuisisi ini sebagai langkah strategis untuk mengintegrasikan aset infrastruktur, penyediaan listrik, dan air yang dimiliki oleh PT KDL dan PT KTI dalam memenuhi kebutuhan industri di Cilegon, serta mendukung rencana ekspansi CAP 2. Kedua perusahaan optimis bahwa kolaborasi ini akan memberikan dampak positif dan nilai tambah bagi pengembangan bisnis keduanya. Penandatanganan kerjasama ini juga menunjukkan komitmen PT Krakatau Steel dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian restrukturisasi untuk menyelesaikan pembayaran utang. Dengan demikian, melalui aksi korporasi ini, Chandra Asri akan mengakuisisi saham PT KDL dan PT KTI dari PT KSI dengan nilai total sebesar 3,24 triliun rupiah, sambil mengintegrasikan aset infrastruktur tersebut untuk mendukung pengembangan bisnis dan ekspansi CAP 2 ke depan. Baik, selanjutnya ada analisis resiko investasi pada PT Krakatau Steel terbuka. Di sini bisa dilihat grafik dari PT Krakatau Steel. Kita beralih ke price performance, bisa dilihat di satu hari pertama PT Krakatau ini sudah minus sekitar 1,79%. Di satu minggu, dia minus sekitar 5,98%. Di satu bulan, dia minus sekitar 18,52%. Dan seterusnya sampai bisa kita lihat di 5 tahun terakhir, dia minus sekitar 56,00%. Nah, untuk gambar yang ini adalah grafik dari PT Krakatau Steel. Nah, jika dilihat dari grafik dan statistik tersebut, saham keras ini memiliki resiko yang sangat tinggi jika kita berinvestasi di saham tersebut. Karena dalam price performance di atas, saham keras dalam 5 tahun terakhir mencatatkan minus sekitar 56%, dan pada statistik di atas, saham keras memiliki net profit minus sekitar 275,8 miliar rupiah. Jadi dapat disimpulkan bahwa kami tidak akan berinvestasi di keras ini karena dengan beberapa pertimbangan di atas, dan kami tidak menyarankan Bapak untuk berinvestasi di PT ini. Analisis SWOT PT Krakatau Steel Tbk. Analisis SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunities, Threats adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja perusahaan. Berikut ini adalah analisis SWOT untuk PT Krakatau Steel. Kekuatan atau strengths. Yang pertama, kapasitas produksi yang besar. PT Krakatau Steel memiliki kapasitas produksi yang besar, memungkinkan mereka untuk memenuhi permintaan yang tinggi dari pasar baja. Yang kedua, integrasi vertikal. Perusahaan memiliki rantai pasokan yang terintegrasi secara vertikal, mulai dari tambang biji besi hingga produksi baja akhir, memberikan kendali yang lebih besar atas biaya atau kualitas produksi. Yang ketiga, lokasi strategis. Krakatau Steel terletak di dekat pelabuhan di Cilegon, Banten, memudahkan distribusi dan ekspor produk baja. Yang keempat, diversifikasi produk. Perusahaan menawarkan berbagai jenis produk baja, termasuk plat, bilet, kawat, dan baja konstruksi, sehingga dapat melayani berbagai sektor industri. Kedua, kelemahan atau weakness. Yang pertama, ketergantungan pada pasar dalam negeri. Krakatau Steel masih sangat bergantung pada pasar dalam negeri Indonesia. Ketergantungan ini dapat meningkatkan risiko ketika pasar domestik mengalami perlambatan. Yang kedua, infrastruktur dan teknologi yang tidak memadai. Beberapa fasilitas produksi dan infrastruktur PT Krakatau Steel mungkin perlu diperbarui atau ditingkatkan untuk mempertahankan daya saing. Yang ketiga, hutang yang tinggi. Perusahaan memiliki tingkat hutang yang tinggi yang dapat membatasi kemampuan mereka untuk melakukan investasi atau menghadapi tekanan keuangan. Yang ketiga, peluang atau opportunities. Yang pertama, pertumbuhan infrastruktur. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami pertumbuhan infrastruktur yang signifikan. Ini menciptakan peluang bagi PT Krakatau Steel untuk memasok baja untuk proyek-proyek infrastruktur yang sedang berjalan. Yang kedua, ekspansi ekspor. Perusahaan dapat memperluas pangsa pasar dengan meningkatkan ekspor ke negara-negara lain, terutama di kawasan Asia yang memiliki permintaan baja yang tinggi. Yang ketiga, inovasi teknologi. Investasi dalam teknologi baru dan inovasi dapat membantu PT Krakatau Steel meningkatkan efisiensi produksi, kualitas produk, dan menyesuaikan diri dengan permintaan pasar yang terus berubah. Yang keempat, ancaman atau threats. Yang pertama, persaingan yang ketat. Industri baja global memiliki persaingan yang tinggi. PT Krakatau Steel harus bersaing dengan produsen baja lokal dan internasional yang memiliki biaya produksi yang lebih rendah dan efisiensi yang lebih tinggi. Yang kedua, fluktuasi harga
bahan baku, perubahan harga biji besi dan bahan baku lainnya dapat mempengaruhi biaya produksi PT Krakatau Steel dan mengurangi keuntungan perusahaan. Yang ketiga, ketidakpastian ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi, baik di tingkat domestik maupun global, dapat mempengaruhi permintaan pasar dan investasi dalam sektor konstruksi dan manufaktur. Dalam menghadapi analisis SWOT ini, PT Krakatau Steel harus memanfaatkan kekuatan dan peluangnya, sambil mengatasi kelemahan dan menghadapi ancaman yang ada. Hal ini dapat dilakukan melalui strategi pengembangan produk, investasi dalam teknologi baru, diversifikasi pasar, dan kerjasama strategis dengan mitra bisnis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.